Alfarisi, pemuda berusia 21 tahun, terdakwa yang diduga melempar bom Molotov ke Gedung Negara Graha di Surabaya, dilaporkan meninggal dunia di Rutan Kelas 1 Surabaya pada Selasa 30 Desember. Ia menghembuskan napas terakhirnya menjelang sidang tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Ahmad Muzaki, tepatnya di Pengadilan Negeri Surabaya. Menurut keterangan dari rekan satu sel Alfarisi, sebelum ditemukan meninggal, ia sempat mengalami kejang-kejang. Padahal diketahui jelang sidang tuntutannya, keluarga Alfarisi sempat datang untuk berkunjung dan mendapati bahwa terdakwa tidak mengeluhkan kondisi kesehatan yang serius. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yakni rekan Tony Hermawan. Baik rekan Tony, bisa dijelaskan bagaimana kronologi meninggalnya Alfarisi ini rekan? Apa yang menyebabkan terdakwa ini tiba-tiba meninggal jelang sidang tuntutan? Baik, Tribunun, selamat malam. Jadi memang benar pada sore tadi sekitar pukul 3 sore, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Surabaya atau Kontras menyebarkan keterangan press release tentang berita kabar duka dari Rumah Tahanan Kelas 1 Medaeng Surabaya, yang mana dalam kabar duka itu Alfarisi bin Rikosen, usia 21 tahun, pemuda yang ditangkap dalam rangkaian penindakan terhadap aksi demonstrasi Agustus 2025 lalu, yang mana saat itu sedang ditahan di Rutan Medaeng, dilaporkan meninggal dunia pada Selasa pagi 30 Desember 2025 sekitar pukul 6 pagi. Informasi mengenai kematian Alfarisi diterima Kontras Surabaya dari pihak keluarga pada sekitar pukul setengah 9 pagi di hari yang sama. Kematian Alfarisi saat berada dalam penguasaan penuh negara kembali sedang menghadapi proses hukum atas dakwaan yang mana Alfarisi ini diduga menghasut beberapa kelompok atau dicurigai yang melakukan pembakaran gedung Graha di Surabaya. Begitu. Baik, rekan Tony, dari informasi rekan satu sel dari Alfarisi ini menyebut bahwa terdakwa itu sempat mengalami kejang-kejang sebelum akhirnya meninggal dunia. Apakah benar rekan? Seperti yang saya dapat informasi dari Kontras, memang penjelasan dari ketika jenazah ini dibawa kepada keluarganya, pihak keluarga mendapatkan informasi dari rekan satu sel, memang kondisi terakhir pada saat itu sebelum dinyatakan meninggal dunia memang terjadi kejang-kejang. Namun untuk informasi yang pasti dari petugas, maksud saya dari pihak medis, saat ini masih belum ada informasi demikian. Hal itu disampaikan oleh pihak Kontras, yang mana sumber dari Kontras itu berdasarkan informasi yang diterima oleh pihak keluarga dari rekan satu sel daripada almarhum. Begitu rekan di studio. Oke, baik rekan Tony, lantas bagaimana proses lanjutan dari sidang tuntutan untuk terdakwa? Apakah otomatis gugur rekan? Otomatis karena ini yang bersangkutan sudah meninggal dunia, otomatis pada perkaranya yang pasti gugur ya, karena memang batal demi hukum. Untuk diketahui sendiri, Alfarisi ini ditangkap pada 9 September 2005 lalu sekitar pukul 11. Waktu itu dia ditangkap di tempat tinggalnya, yang mana saat itu yang bersangkutan berdomisili di Kecamatan Bubutan, Surabaya. Sebenarnya Alfarisi ini anak yang perantauan, maksud saya. Dia berasal dari Sampang, Madura, di Surabaya, tinggal bersama kakaknya mengelola warung kopi kecil di teras rumah mereka. Kemudian entah bagaimana pada waktu akhir Agustus lalu, Alfarisi ini mengikuti sebuah aksi demo yang terjadi di Surabaya, dan kemudian buntut
daripada aksi itu dia ditetapkan sebagai tersangka, dia ditangkap oleh pihak Polrestabes Surabaya, kemudian sampai Desember ini ya, prosesnya berjalan pada proses hukum di kejaksaan yang mana yang bersangkutan diadili. Untuk diketahui sendiri rekan di studio dan tribun, seharusnya Alfarisi ini pada 5 Januari 2026 maksud saya seharusnya menghadapi sidang tuntutan yang mana tuntutan itu akan rencananya akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum maksud saya dari Ahmad Muzaki. Tapi karena yang bersangkutan ini ternyata sudah mengembuskan eh, sudah berpulang ke Ramatullah sehingga proses hukum tersebut otomatis gugur. Begitu rekan di studio maupun Tribuners. Bagaimana respons dari keluarga Alfarisi atas kabar duka ini? Apakah keluarga sempat mengungkap percakapan terakhir dengan terdakwa, rekan Tony? Untuk informasi yang saya terima, keluarga sempat bertemu dengan yang bersangkutan tepatnya 24 Desember lalu, yang mana pihak dari keluarga mengunjungi Alfarizi ini di Rutan Kelas 1 Medaeng, Surabaya. Saat itu keluarga tidak mendapatkan informasi apapun tentang keluhan kesehatan apa yang dialami oleh yang bersangkutan. Namun pihak keluarga sendiri mengamati Alfarisi selama berada di dalam menjalani proses hukum dari kepolisian hingga akhirnya ditahan untuk menunggu putusan ya. Penurunan berat badan yang sangat drastis yang dilihat oleh pihak keluarganya diperkirakan maksud saya kondisi berat badan Alfarisi ini turun mencapai 3 sampai 40 kilogram. Kondisi ini diduga adanya akibat tekanan psikologi yang berat yang dialami oleh yang bersangkutan. Kemudian setelah tanggal 24 itu pihak keluarga tidak melakukan tidak kontak atau komunikasi dengan yang bersangkutan hingga akhirnya tanggal 30 Desember 2025 sekitar pukul 6 pagi Alfarisi dikabarkan meninggal dunia. Berdasarkan keterangan rekan satu sel yang ada di dalam bersama yang bersangkutan, sebelum meninggal Alfarisi ini sempat mengalami kejang-kejang hingga akhirnya kabar itu tersampaikan kepada Kontras. Begitu rekan. Oke baik, terima kasih rekan Tony atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Pemuda asal Sampang, Madura bernama Alfarisi bin Rikosen, 21 tahun, meninggal dunia di rumah tahanan atau rutan kelas 1 Surabaya Medaeng, Sidoarjo pada Selasa 30 Desember sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Alfarisi sebelumnya ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan pelemparan bom Molotov ke Gedung Negara Gerahadi saat aksi demonstrasi pada Agustus 2025. Ia ditangkap pada 9 September 2025 di tempat tinggalnya, tepatnya di Jalan Dupak Masigit, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Surabaya. Kemudian ditahan di Polrestabes Surabaya sebelum dipindahkan ke Rutan Medaeng.
Meninggalnya Al-Farisi terjadi hanya beberapa hari sebelum agenda sidang pembacaan tuntutan yang dijadwalkan pada 5 Januari 2026 mendatang, tepatnya di Pengadilan Negeri Surabaya. Saat masih hidup, Al-Farisi diketahui tinggal bersama kakaknya di sebuah kamar kos sederhana dan mengelola warung kopi kecil di teras kos untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut keterangan dari Koordinator Badan Pekerja Kontras Surabaya, yakni Fatkul Khair, menyebutkan bahwa kabar duka pertama kali diterima keluarga itu sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan keterangan rekan satu sel sebelum meninggal dunia, Al-Farisi sempat mengalami kejang-kejang. Fatkul menambahkan selama masa penahanan, berat badan Al-Farisi menurun drastis hingga diperkirakan hanya berkisar 30 hingga 40 kg. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya tekanan psikologis serta dugaan tidak terpenuhinya layanan kesehatan yang layak di dalam rutan. Dengan meninggalnya Al-Farisi, seluruh rangkaian perkara otomatis gugur. Namun Kontras menilai kematian seorang tahanan di bawah penguasaan negara itu merupakan indikator serius adanya kegagalan sistem. Sementara itu, Kontras Surabaya bersama Federasi Kontras mendesak pemerintah melakukan penyelidikan cepat, independen dan juga transparan untuk mengungkap penyebab kematian Al-Farisi. Mereka menuntut adanya pertanggungjawaban hukum atas dugaan kelalaian aparat serta evaluasi menyeluruh terhadap kondisi penahanan di rutan Medaeng dan rutan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.